Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Memulai pelajaran fikih dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab was Sunnah, buah karya dari tim para ulama yang insyaallah taala akan dirutinkan pada setiap Ahad pekan kedua setelah salat subuh di Masjid Al-Faruq yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah taala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Baik. Langsung saja. Kitab pertama di dalam buku ini dan juga buku-buku fikih lainnya dimulai dengan Kitabut Taharah, kitab seputar bersuci. Yang mana demikianlah kebiasaan para ulama ketika menyusun buku-buku fikih, mereka mulai dengan bahasan hukum-hukum terkait taharah atau bersuci. Baik. Di mana Kitabut Taharah dari buku ini di dalamnya terdapat 10 bab dan pada pagi hari ini akan dipelajari bersama bab yang pertama. Bab yang pertama seputar hukum-hukum taharah atau bersuci dan juga hukum-hukum terkait air. Baik. Ini yang akan menjadi bahasan besar pada pagi hari ini, yaitu seputar hukum-hukum air. Pada bab ini terdapat 6 buah masalah. Pada bab ini terdapat 6 buah masalah ilmiah yang akan kita pelajari satu persatu. Baik. Memasuki masalah yang pertama, yaitu tentang definisi taharah, penjelasan tentang urgensinya serta macam-macamnya. Maka pada masalah yang pertama ini kita akan ketahui apa pengertian dari taharah dan sejauh mana urgensinya serta apa saja macam-macamnya. Baik. Adapun terkait urgensi taharah, maka taharah ini atau bersuci merupakan kunci salat. Dan ia merupakan syarat salat yang paling penting. Baik. Dan syarat tentunya mesti didahulukan sebelum sesuatu yang disyaratkan. Syarat tentunya mesti didahulukan sebelum sesuatu yang dia disyaratkan untuknya. Baik. Karenanya para ulama di dalam buku-buku fikih mereka sebelum membahas tentang fikih salat, mereka awali dulu dengan fikih taharah, fikih bersuci. Karena taharah ini menjadi syarat bagi salat. Karenanya syarat mesti didahulukan pembahasannya sebelum sholat itu sendiri. Baik. Inilah urgensi bersuci.
bersuci atau taharah. Adapun macam-macam taharah, maka taharah terbagi menjadi dua, ya. Taharah secara garis besar terbagi atau dibagi terlebih dahulu menjadi dua. Bagian yang pertama disebut dengan taharah ma'nawiyah. Taharah ma'nawiyah. Dan macam yang kedua disebut dengan taharah hissiyah. Taharah hissiyah. Baik. Adapun macam yang pertama, taharah ma'nawiyah, maknanya ialah bersuci secara ma'nawi. Bersuci secara ma'nawi. Yang dimaksud dengan taharah secara ma'nawi ialah yaitu mensucikan hati dari kesyirikan, kemaksiatan-kemaksiatan serta segala dosa yang dapat menutupi hati. Ini taharah ma'nawiyah, taharah secara ma'nawi. Tatkala seorang hamba dia membersihkan dan mensucikan dirinya, tatkala seorang hamba dia membersihkan dan mensucikan hatinya dari kesyirikan dan juga dari segala maksiat, maka sejatinya dia telah melakukan taharah, bersuci. Dan bersuci yang dimaksud adalah taharah ma'nawi. Di mana dalam kitab ini disebutkan bahwa taharah ma'nawi ini lebih penting ketimbang taharah fisik. Ya, pensucian hati ini lebih penting urgensinya ketimbang pensucian badan fisik. Mengapa demikian? Karena kesucian badan tidak akan terwujud dengan adanya najis kesyirikan. Kita ulang, kesucian badan tidak akan terwujud dengan adanya najis kesyirikan. Inilah yang menyebabkan taharah ma'nawi lebih penting ketimbang taharah badan. Demikian. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 28, At-Taubah ayat 28, Allah berfirman, innamal musyrikuna najas. Sejatinya orang-orang musyrik itu adalah najis, kata Allah Ta'ala. Demikian. Dan najis yang dimaksud dalam ayat ini ialah najis ma'nawi. Sehingga bisa diambil faidah dari ayat tersebut bahwa seluruh orang kafir, seluruh non-muslim itu Allah vonis najis, yakni hatinya najis, karena di dalamnya terdapat kesyirikan serta kekafiran dan tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Itulah yang menyebabkan Allah vonis seluruh non-muslim najis, yakni najis hatinya, ya, karena terdapat najis kesyirikan, najis kekufuran, dan najis dosa-dosa lainnya. Itu ya. Itu makna najis dalam ayat tersebut, yaitu najis ma'nawi, bukan najis badan. Bukan maksudnya tatkala seorang muslim misalnya ya bersentuhan dengan non muslim, kemudian badannya menjadi najis karena bersentuhan dengan non muslim tersebut, bukan. Najisnya non muslim itu najis ma'nawi, hatinya najis. Itu karena di dalamnya terdapat najis yang paling najis, najis yang paling jelek, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Maka ini tidak kalah penting, ya, pensucian hati, ya, di samping pensucian badan. Baik. Dan terkait pensucian hati ini, maka ranah kajiannya adalah seputar tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus, yaitu pensucian jiwa, pensucian hati, yang berbicara tentang amalan-amalan hati. Baik. Berikutnya, adapun macam yang kedua, macam taharah yang kedua ialah taharah hissiyah. Taharah hissiyah. Baik. Ini merupakan taharah, ya, taharah zahir, taharah fisik yang memang dapat dijangkau oleh indra, ya, dapat dijangkau oleh indrawi. Demikian. Adapun tadi taharah ma'nawiyah itu taharah batin. Baik. Dan taharah fisik inilah yang menjadi ranah bahasan ilmu fikih. Ya, taharah fisik inilah yang menjadi ranah bahasan ilmu fikih. Baik.
Dan inilah yang menjadi fokus kita pada disiplin ilmu ini. Setelah penyebutan tentang macam-macam taharah, masuklah pada pengertian atau definisi taharah. Baik. Maka disebutkan pengertian atau definisi taharah secara istilah, ya, yaitu mengangkat hadas dan hilangnya najis. Mengangkat hadas dan hilangnya najis. Ini pengertian, ya, taharah hissiyah, taharah fisik, taharah zahir, yaitu mencakup dua hal ini. Hadas diangkat, najis dihilangkan. Demikian. Itu taharah hissiyah yang menjadi bahasan di dalam ilmu fikih. Baik. Adapun yang dimaksud dengan hadas, maka hadas merupakan sifat yang bertengger di badan. Ini pengertian hadas agar bisa dipahami perbedaan antara hadas dan najis. Tadi pengertian taharah secara istilah, taharah hissiyah secara istilah ialah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Sekarang perlu dipahami perbedaan hadas dengan najis. Adapun hadas, maka hadas ia merupakan sifat yang bertengger di badan. Sifat yang bertengger di badan, ya, yang berada di badan. Jadi hadas itu berupa sifat. Hadas itu bukan sesuatu yang bisa dilihat. Hadas itu bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh indera. Tapi hadas merupakan sifat yang bertengger di badan. Yang mana sifat ini bila ada di badan, maka dia mencegah sahnya salat dan juga amalan-amalan lain yang memang disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu. Itu hadas. Demikian. Ya, ini hadas. Jadi hadas itu suatu sifat yang berada di badan yang tentunya tidak diketahui secara kasat mata. Itu hadas. Nah, sifat ini kalau masih ada di badan, maka ya sifat tersebut mencegah sahnya salat dan juga amalan-amalan lain yang memang yang memang disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu. Baik. Dan hadas ada dua macam. Hadas ada dua macam. Yang pertama adalah hadas kecil, yang kedua adalah hadas besar. Baik. Ini dua macam hadas. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang bertengger hanya pada anggota-anggota wudu saja. Itu hadas kecil. Dia hadas yang bertengger hanya pada anggota-anggota wudu saja. Dan penyebab hadas kecil seperti misalnya, ya, keluarnya air pipis atau tinja, ya, dari seseorang. Maka tatkala seseorang pipis atau tatkala seseorang buang air besar, maka dengan sebab itu, ya, sifat hadas kecil sudah bertengger di badannya. Demikian. Atau misalnya buang angin, maka itu menjadi sebab, ya, hadas kecil bertengger di badannya. Yang mana selama hadas kecil ini belum diangkat, maka sholatnya tidak akan sah. Ya, sholatnya tidak akan sah. Baik. Tadi dikatakan hadas itu merupakan sifat yang bertengger di badan yang tidak dapat dijangkau oleh kasat mata. Hadas itu tidak bisa dilihat. Kalau hadas itu tidak bisa dilihat, hadas itu kondisi orang. Karenanya dari jamaah yang ada sekarang, ya, dari jamaah yang ada sekarang di masjid ini tidak bisa diketahui siapa yang masih suci, siapa yang sudah hadas, siapa yang belum kentut sehabis sholat, siapa yang sudah kentut. Nah, itu hadas. Demikian. Adapun hadas besar, ya, maka hadas besar ini hadas yang bertengger pada seluruh badan. Kalau tadi hadas kecil dia sifatnya hanya bertengger di anggota-anggota wudu saja. Kalau hadas besar, ya, dia bertenggernya
pada seluruh anggota badan. Hadas besar seperti junub, seperti keadaan junub sehabis mimpi basah misalnya, atau sehabis berhubungan suami istri, maka ini hadasnya hadas besar yang bertengger pada seluruh tubuhnya, ya, yang mana hadas ini menghalangi sahnya sholat dan juga amalan lain yang disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu. Baik. Dan junub ini contoh hadas besar. Berhubung hadas besar itu merupakan kondisi seorang yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, maka tidak dapat diketahui siapa yang semalam junub dan siapa yang tidak. Itu namanya hadas, tidak terlihat kasat mata. Demikian. Jamaah sekalian rahimaniyallahu wa iyyakum. Baik. Nah, yang dimaksud dengan tadi penggalan pertama dari pengertian thaharah hissiyah, yaitu mengangkat hadas, maksudnya ialah menghilangkan sifat tersebut yang menghalangi sahnya sholat dengan cara menggunakan air. Media untuk mengangkat hadas ialah menggunakan air di seluruh badan jika hadasnya besar, yakni dengan mandi untuk mengangkat hadas besar. Dan jika hadasnya kecil, maka cukup menggunakan air tersebut hanya pada anggota-anggota wudu saja yang disertai dengan niat, atau dengan kata lain berwudu. Ya, hadas kecil diangkatnya dengan cara berwudu, adapun hadas besar tadi diangkatnya dengan cara mandi. Medianya untuk mengangkat hadas adalah air. Namun jika tidak didapati air, atau air ada namun tidak mampu menggunakan air seperti sakit dan semisalnya, maka medianya berpindah ke media yang lain, yaitu debu, yakni dengan tayammum. Jadi media untuk mengangkat hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil, dengan air. Kalau hadas besar dengan mandi, kalau hadas kecil dengan berwudu. Jika air tidak ada atau air ada namun tidak bisa menggunakan air, barulah beralih kepada media lain, yaitu debu, dan ini yang disebut dengan cara tayammum. Sehingga tayammum ini bisa menggantikan wudu dan mandi. Tayammum itu bisa menggantikan wudu dan mandi. Tayammum tidak hanya menggantikan wudu, tayammum pun pula tayammum juga bisa menggantikan mandi. Misal seorang mengalami hadas besar karena junub, dia mesti mandi untuk mengangkat hadas besarnya, namun ternyata air tidak didapati, maka dia cukup tayammum meskipun junub. Atau mengalami junub, air ada tapi sakit, maka dia pun juga cukup dengan tayammum, tidak mesti mandi meskipun air ada. Baik. Jamaah sekalian rahimaniyallahu wa iyyakum. Itu terkait mengangkat hadas. Sehingga dari pengertian istilah tadi, thaharah hissiyah adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa thaharah secara garis besar mencakup dua hal ini. Hadas diangkat, najis dihilangkan. Adapun terkait hadas, maka hadas itu hanya ada di badan, karena dia berupa sifat, kondisi seseorang, itu hadas cuma ada di badan. Tidak ada hadas berjalan-jalan di udara, tidak ada. Tidak ada hadas di lantai, tidak ada. Hadas itu kondisi orang. Itu. Baik. Adapun najis, maka dia sesuatu yang bisa kasat mata, itu najis. Najis itu sesuatu yang zahir. Ini perbedaan hadas dengan najis. Kalau hadas tadi sifat, kondisi orang. Kalau najis
suatu zat yang memang terlihat, didapati secara indera, zahir, demikian. Maka ketika hadas itu cuma ada di badan, kalau najis itu bisa ada di badan, di pakaian, dan juga tempat. Nah itu najis. Najis bisa ada di badan seorang, bisa ada di pakaiannya, bisa ada di tempatnya. Baik. Demikian. Dan nanti terkait pembicaraan menghilangkan najis juga akan ada babnya tersendiri. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Memasuki masalah yang kedua. Masalah yang kedua ialah air yang digunakan untuk bersuci. Air yang digunakan untuk bersuci. Baik. Tadi sudah sempat disinggung bahwa media untuk bersuci adalah air. Media untuk bersuci adalah air. Maka di masalah yang kedua ini, air yang bagaimana maksudnya? Ya, air yang seperti apa yang digunakan untuk bersuci? Baik. Maka disebutkan di dalam kitab ini bahwa air yang dimaksud adalah air tohur. Air yang dimaksud adalah air tohur. Nama istilah airnya adalah tohur. Tohur maknanya ialah air yang secara zatnya suci dan dia bisa mensucikan yang lain. Itu air tohur yang sering kita dengar, suci mensucikan. Ya. Maka ini air yang digunakan untuk bersuci, yaitu air yang tohur, suci, mensucikan. Suci lagi mensucikan. Baik. Bagaimana kriteria air tohur sehingga bisa digunakan oleh seseorang untuk bersuci? Yang dimaksud dengan air tohur, suci mensucikan, ialah air yang tetap pada kondisi awal penciptaannya. Itu air tohur. Air yang tetap pada kondisi asal penciptaannya. Demikian. Baik. Ini namanya air tohur. Kita ulang, air tohur, suci mensucikan, ya. Sifatnya ialah air yang tetap pada asal kondisi penciptaannya. Contoh untuk memahamkan ini ya, maksud nanti kita akan sebutkan lagi, seperti misalnya air laut. Air laut. Air laut, air yang tohur, suci mensucikan. Ya. Jika ada yang mengatakan, tapi kan rasanya asin, masa tohur? Maka kita katakan air laut tohur karena memang asal penciptaannya memang sudah asin. Nah itu. Jadi air tohur itu jangan dipahami bahwa air yang tawar, jernih. Harus seperti itu, harus tawar, jernih. Kalau rasanya beda, maka itu tidak tohur. Nah, ini keliru. Perhatikan ya. Jadi pengertian tohur itu acuannya bagaimana kondisi asalnya memang dari sananya. Nah, begitu. Itu sudah dikatakan tohur. Jadi bukan air tohur itu harus tawar. Nah, demikian. Contoh misalnya di sebagian daerah, kalau tidak salah seperti di Gresik misalnya, itu air sumurnya memang sudah asin, payau, payau katanya. Demikian. Memang asalnya begitu, di sana tempatnya air sumur di tanahnya memang sudah asin. Itu tohur. Itu tohur. Ya, memang asal penciptaannya seperti itu. Demikian. Atau misalnya ya, perumahan yang bekas sawah dengan perumahan yang bukan bekas sawah, itu biasanya beda itu. Kondisi air sumurnya di tanahnya, itu air tanahnya, ya. Maka masing-masing tohur, mau perumahan di sini yang bekas sawah ataupun yang
perumahan di sana yang bukan bekas sawah. Nah, seperti itu. Itu keduanya sama-sama tohur karena memang asalnya begitu dari sananya. Demikian. Baik, sehingga tidak perlu ragu untuk menggunakannya di dalam bersuci. Misalnya di perumahan tempat tinggalnya bukan bekas sawah, air tanahnya lebih jernih misalnya. Itu tohur buat dia. Lalu dia silaturahim ke keluarganya, ya, di perumahan yang bekas sawah. Ternyata air tanahnya itu agak keruh, agak kuning misalnya, ya. Maka itu tohur buat mereka, dan dia pun yang datang ke situ bisa gunakan tohur. Itu ya, itu tohur. Memang asal penciptaannya begitu asalnya, demikian. Jadi tidak perlu ragu dan tidak perlu was-was untuk menggunakannya di dalam bersuci. Demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Air tohur ini mencakup dua, bisa yang turun dari langit, bisa yang mengalir di bumi. Nah, ini air tohur semuanya. Ini air tohur semuanya. Ya, air tohur itu ada yang ya turun dari langit, ada yang mengalir di bumi, di tanah. Baik. Adapun yang dari langit ya seperti air hujan, kemudian ya lelehan salju, lalu embun. Nah ini. Maka itu air hujan, lelehan salju, lalu embun, itu semua air tohur yang bisa digunakan untuk bersuci. Tidak perlu ragu untuk menggunakannya bersuci ya, untuk dalam bersuci. Air hujan, lelehan salju, demikian pula embun. Baik. Adapun yang mengalir di bumi seperti ya air sungai, ya air sungai, kemudian mata air, ya, lalu air sumur dan juga air laut. Ini, ya, ini air-air tohur yang mengalir di bumi, di tanah, ya, seperti tadi air sungai, kemudian mata air, ya, dari pancaran mata air, air sumur atau air tanah, ya, di bawah tanah, dan juga air laut. Semuanya tohur, tidak perlu ragu untuk digunakan bersuci. Tidak perlu ragu untuk digunakan bersuci. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, di antara dalil yang mendasari hal itu di antaranya surat Al-Furqan ayat 48. Al-Furqan ayat 48. Allah berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran." Kami telah menurunkan dari langit air yang tohur, air yang suci mensucikan, yakni air hujan. Baik. Lalu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, ya, beliau pernah ditanya tentang air laut, maka beliau menjawab, huwa tahuru ma'uhu. Laut itu suci airnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laut itu tahur airnya, suci dan mensucikan. Baik. Ini masalah yang pertama, ya, sehingga bisa dipahami air yang digunakan untuk bersuci maksudnya yang seperti apa. Demikian. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, memasuki masalah yang ketiga, yaitu air tohur apabila sudah tercampur dengan benda najis. Air tohur apabila sudah tercampur dengan benda najis. Baik. Yani di sisi kita ada air tohur yang asalnya suci mensucikan, kemudian dia, ya, dimasuki oleh suatu benda najis. Maka bagaimana status air tohur ini? Demikian. Maka di dalam kitab ini dibagi dua keadaan. Keadaan pertama, kalau najis yang masuk itu, kalau benda najis yang masuk itu sampai merubah salah satu dari sifat air tohur itu,
Saya ulang, kalau benda najis yang masuk tersebut sampai merubah salah satu dari 3 sifat air tohur itu, apa saja? Ya, aroma, kemudian rasa atau warna. Ini, apabila benda najis yang masuk tersebut sampai merubah salah satu saja dari ketiga sifat air tohur itu, merubah aromanya kah, atau merubah rasanya kah, atau merubah warnanya kah, salah satu saja, apalagi lebih, maka status air tohur tersebut sudah berganti menjadi air najis. Ini berdasarkan ijma' kesepakatan ulama. Nah itu, jadi kalau air tohur, asalnya tohur, kemasukan benda najis sampai merubah, ya, salah satu dari ketiga sifat tersebut, maka air tersebut statusnya berubah. Yang tadinya tohur menjadi najis, yang tadinya bisa digunakan bersuci menjadi tidak bisa digunakan bersuci, sudah menjadi air najis. Demikian. Dan ini keadaan pertama, baik airnya banyak ataupun sedikit. Pokoknya kalau sampai dirubah oleh benda najis, maka air tersebut menjadi najis, dan tidak peduli air tersebut jumlah volumenya banyak ataupun sedikit. Baik. Keadaan kedua, kalau benda najis yang mencampurinya itu, ya, tidak sampai merubah. Keadaan yang kedua, ini keadaan yang kedua. Apabila benda najis yang masuk tersebut tidak sampai merubah air tohur itu. Kalau tadi yang pertama, keadaan pertama sampai merubah. Keadaan kedua sudah tercampur tapi tidak sampai merubah. Maka dalam kitab ini disebutkan, kalau keadaan kedua ini dirinci lagi menjadi 2. Dilihat volume air itu. Dilihat volume airnya. Kalau airnya banyak, maka tetap tohur. Tapi kalau airnya sedikit, berubah menjadi najis. Kita ulang ya. Ini dipahami ya. Jadi keadaan kedua, kemasukan benda najis namun tidak sampai merubah sifat air. Maka dilihat dari volume, menentukan status air tersebut sekarang ditentukan dari volume. Kalau volumenya banyak, maka tetap tohur. Tapi kalau volumenya sedikit, maka berubah status menjadi air najis, meskipun sebetulnya tidak ada yang berubah. Kenapa divonis menjadi najis? Karena tadi sudah kemasukan benda najis. Nah itu pendapat yang disebutkan dalam kitab ini. Jadi kalau tidak sampai merubah, yang menentukan statusnya adalah volume. Kalau banyak tetap tohur, ya. Tapi kalau sedikit jadi najis, meskipun tidak ada yang berubah. Demikian. Ya. Sekarang patokan air dikatakan banyak seberapa? Maka disebut dalam kitab ini, yaitu air yang sudah mencapai 2 qullah. Air yang sudah mencapai 2 qullah. Kalau volume air tersebut sudah mencapai 2 qullah, maka dia dinyatakan banyak. Ya. Jika kemasukan benda najis namun tidak sampai merubahnya, dia tetap tohur karena banyak. Itu. Dan 2 qullah itu sekitar 321 liter. 321 liter baru dikatakan banyak. Ya, disebutkan dalam kitab ini seperti itu. Baik. Berarti kesimpulannya, kalau volume airnya belum sampai 2 qullah, maka dia dikatakan sedikit. Sebatas kemasukan benda najis saja, meskipun tidak berubah, sudah dihukumi najis air tersebut. Itu. Demikian. Ya. Seperti misalnya air di seember kecil. Tentunya air ini tidak mencapai 2 qullah. Maka dia dikatakan airnya sedikit. Kemasukan saja 1 tetes air pipis itu sudah merubah status air tohur itu menjadi air najis. Demikian.
Baik. Maka mesti berhati-hati ya menjaga air agar tidak tercemari oleh benda najis. Nah, jamaah sekalian rahimaniyallahu wa iyyakum. Bismillah. Masalah yang keempat, mudah-mudahan selesai bab pertama ini, kita kebut. Masalah yang keempat ialah air tohur apabila sudah kemasukan suatu benda suci. Nah ini kasusnya beda lagi. Kalau tadi masalah ketiga yang mencampuri air tohur tersebut adalah benda najis, seperti air pipis misalnya. Adapun kalau masalah yang keempat ini beda, air tohur tercampur oleh suatu benda suci, bukan benda najis. Seperti misalnya dedaunan pohon, sabun, dan semisalnya. Dedaunan pohon benda suci, ya. Sabun benda suci. Bagaimana kalau ya benda-benda suci ini masuk atau mencampur air yang tohur, maka bagaimana status air tohur tersebut? Apakah masih dikatakan tohur atau berubah status? Maka disebutkan dalam kitab ini ya, air tersebut statusnya tetap tohur selama ya ini air tersebut statusnya tetap tohur ya selama benda suci yang mencampurinya itu tidak mendominasinya. Nah, itu. Ini air tohur yang tercampur oleh benda suci. Dia dinyatakan tetap tohur, tetap bisa digunakan untuk bersuci, meskipun sudah tercampur suatu benda suci lainnya, ya. Selama benda suci tersebut tidak mendominasi air itu. Atau ulama mengatakan selama masih bisa disebut air. Tetapi kalau sudah berubah nama, misalnya air teh, maka sudah bukan tohur lagi. Nah itu. Contoh ini airnya, ini air asalnya tohur, kemudian dicelup-celupkan dengan teh celup. Teh celup, benda suci, dicelup-celupkan. Kalau dicelupkannya cuma sekali, tidak sampai mendominasi, ya masih tohur, masih bisa digunakan untuk wudhu. Tapi kalau dicelup-celupkannya berkali-kali, ya emang niat mau minum, itu sampai teh celupnya mendominasi air tersebut, sampai orang yang melihat pun sudah bukan bilang air lagi, ini udah bilang air teh, ya. Maka kalau sampai seperti ini, ya sudah tidak tohur lagi, sudah tidak bisa mensucikan lagi, tapi dia masih suci. Nah itu. Makanya ada dua istilah, ada istilah tohur, ada istilah tahir. Ada istilah tohur, ada istilah tahir. Tohur itu tidak sekedar zatnya suci, tapi bisa mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau tahir, hanya zatnya saja suci, namun tidak bisa mensucikan. Tadinya ketika masih air galon masih tohur, tapi ketika sudah ketika dari galon masih tohur, tetapi ketika sudah berubah nama menjadi air teh, maka menjadi tahir, tidak tohur lagi. Dia tetap suci karenanya halal diminum, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Baik. Nah, demikian. Ini masalah yang keempat. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 43. An-Nisa ayat 43. Ya. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Wa in kuntum maradha aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban
Artinya jika kalian sedang dalam kondisi sakit atau bersafar, atau salah seorang dari kalian baru saja buang air besar, atau salah seorang di antara kalian, atau kalian ya menjima istri-istri kalian, lalu kalian tidak mendapatkan suatu air, maka bertayamumlah kalian. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, falam tajidu ma'an, ya, lalu kalian tidak mendapati suatu air. Ayat ini redaksinya negatif, tidak mendapati, tidak. Lalu kata ma'annya itu nakirah dalam bahasa Arab tanpa al, maka ini memberikan makna umum, mencakup semua air, dan tidak ada bedanya antara air murni dengan air yang sudah tercampur dengan benda suci, selama tadi tidak sampai mendominasi, maka itu tetap tohur, tetap bisa digunakan untuk bersuci. Baik, ya, bila sekedar kejatuhan daun misalnya, atau kemasukan ya gayung, sekalipun gayung benda suci, ya, masuk ke dalam air, ya tidak mendominasi gayung itu, tetap tohur, maka masih tetap bisa digunakan untuk bersuci. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Masalah yang kelima masalah yang kelima yaitu status air musta'mal. Nah, ini istilah musta'mal, yakni status air yang sudah digunakan bersuci. Status air yang sudah digunakan untuk bersuci, yakni status air bekas orang bersuci. Demikian. Misalnya ada air yang sudah digunakan oleh seseorang bersuci, lalu bagaimana hukum orang kedua yang ingin bersuci pula dengan air itu lagi? Itu namanya air musta'mal, ya. Demikian. Air yang sudah dipakai untuk bersuci tapi masih ada, masih tersisa. Bagaimana orang kedua, bagaimana orang ketiga, orang keempat, boleh tidak bersuci dengan air itu lagi? Demikian. Maka dalam kitab ini disebutkan, ya, bahwa air musta'mal tersebut, ya, air musta'mal tersebut tetap tohur. Air musta'mal tersebut tetap tohur, tetap bisa digunakan untuk bersuci oleh orang kedua dan seterusnya, selama tidak berubah salah satu dari sifat-sifatnya. Itu, ya. Di antara argumennya ialah bahwa Nabi SAW, para sahabatnya radhiyallahu anhum, demikian pula istri-istri beliau, mereka biasa berwudu, ya, pada bejana wudunya. Kalau kita sekarang biasa pakai keran, ya, mereka biasa berwudu dengan bejana, wadah, dan mereka pun juga biasa mandi, ya, pada ember besar, ya. Dan yang seperti ini tentunya tidak akan selamat dari percikan-percikan air bekas orang yang pertama. Itu. Tapi mereka, Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, tetap menggunakannya untuk bersuci. Nah, seperti itu. Itu diantara argumennya. Itu diantara argumennya. Demikian. Ini terkait status air musta'mal, ya, tetap tohur, tetap bisa digunakan untuk bersuci lagi selama tidak berubah salah satu dari salah satu dari sifatnya. Baik. Misalnya orang pertama mandi menggunakan air tohur tersebut, dia kosokkan dakinya tebal, daki suci, benda suci, nah bukan najis, tapi sampai merubah air tersebut, maka orang kedua tidak bisa menggunakan lagi air itu karena sudah dirubah, karena sudah berubah. Kecuali kalau masih tetap tidak ada yang berubah, maka orang kedua boleh menggunakan lagi air tersebut. Baik.
Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, masalah yang keenam dan ini yang terakhir. Ini jamnya agak terlambat yang itu ya. Saya harus lihat yang ini nih. Baik. Ini sebentar lagi jam 6 ya kan? 5.3 sekarang. Terakhir nih, selesai nih insyaallah. Itu jamnya awet muda berarti. Lebih muda dari jam yang lainnya. Nah. Masalah yang keenam terakhir yaitu tentang ya bekas minum manusia dan binatang. Bekas minum manusia dan binatang. Baik. Misalnya seorang manusia ya, dia meminum air dari suatu bejana, lalu masih ada sisa dari minumnya tersebut. Bagaimana status sisanya ini? Bagaimana status sisa minumnya ini? Bagaimana status sisa minum orang tersebut? Lalu bagaimana kalau binatang yang minum dari bejana tersebut kemudian masih menyisakan ya? Bagaimana status sisa minum binatang tersebut? Ini. Maka disebutkan dalam kitab ini, adapun ya manusia, maka bekas minumnya suci. Manusia bekas minumnya suci, baik dia muslim ataupun kafir. Demikian pula baik sedang junub ataupun haid. Manusia bekas minumnya suci, baik dia muslim ataupun kafir. Demikian pula baik sedang junub ataupun juga sedang haid. Baik. Ya, di antara dalil yang disebutkan dalam kitab ini adalah hadis Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis tersebut disebutkan bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah minum dari suatu bejana dalam keadaan sedang haid. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengambil bejana tersebut, ya. Lalu beliau meletakkan mulut beliau pada tempat tadi mulutnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu bentuk keromantisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istrinya lebih dulu minum, ya, dengan gelas misalnya. Lalu Nabi SAW mengambil pula untuk minum, dan beliau sengaja tempelkan mulutnya di posisi tadi istrinya menempelkan mulutnya ketika minum. Subhanallah, romantis, ya. Bagus ini, diteladani oleh umatnya. Ini data dalil menunjukkan bahwa bekas minum manusia suci. Baik. Jangan ya, selaku suami jangan malah minta atau menyuruh istrinya untuk ambil gelas yang baru. Ya, istrinya bekas minum. Habis minum ya, lalu suaminya mengatakan, "Bu, ambilin gelas yang baru, Bu. Saya nggak mau bekas Ibu." Jangan begitu ya. Jangan. Nah, berbeda sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sengaja bukan cuma pada bejana yang sama, tapi beliau letakkan mulut beliau di posisi bekas mulut istrinya. Subhanallah. Nah, baik. Itu untuk sisa minum manusia, jelas. Sekarang sisa minum binatang. Ya. Sisa minum binatang. Maka sisa minum binatang ini ada sedikit perincian. Pertama, ya, kalau binatangnya itu adalah binatang yang memang halal dimakan dagingnya. Binatang yang halal dimakan dagingnya, maka bekas minumnya suci dengan ijma' kesepakatan ulama. Ya. Bekas minum ayam, bekas minum kambing, bekas minum kerbau, ya, maka bekas minumnya suci karena hewan-hewan tersebut halal dimakan dagingnya. Baik. Adapun hewan-hewan selain itu, ya, sedikit dirinci di sini, dikelompokkan bekas minum anjing dan juga bekas minum babi najis, ya.
bekas minum anjing dan juga bekas minum babi najis. Baik. Di antara dalil yang mendasari tentang najisnya bekas minum anjing adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz yang dibawakan di sini adalah lafaz Imam Muslim. Beliau bersabda, "Tuhuru inai ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab." Beliau bersabda, artinya cara mensucikan bejana salah seorang kalian apabila ya seekor anjing telah meminum darinya, meminum pada bejana tersebut, yaitu caranya dia cuci bejana itu sebanyak 7 kali. Yang mana cucian pertamanya menggunakan tanah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Adapun terkait ya najisnya bekas minum babi, karena memang babi itu secara fisiknya sudah najis dia. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am 145. Al-An'am 145, Allah berfirman tentang babi, fa innahu rijsun. Karena sesungguhnya dia itu rijs, kotor. Nah, itu. Maka bekas minum babi pun najis. Baik. Baik. Adapun berikutnya bekas minum kucing. Bekas minum kucing. Maka bekas minum kucing itu suci. Bekas minum kucing suci. Berdasarkan hadis ya yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan selainnya bahwasanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang kucing yang sudah minum dari suatu bejana. Ya, beliau mengatakan innaha laysat binajas innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Artinya sesungguhnya kucing tersebut tidaklah najis. Sejatinya dia itu merupakan binatang yang memang sering berkeliling bersama kalian, hidup bareng, hidup bersama. Demikian. Ini hadis ini menjadi dalil bahwasanya bekas minum kucing itu suci dan tidak najis. Baik. Adapun yang terakhir, jika bekas minumnya ini adalah bekas minum binatang yang tidak halal dimakan, ya, yang selain tadi, selain babi, selain anjing, selain kucing, ya, seperti misalnya binatang-binatang buas, bagaimana bekas minumnya? Bagaimana bekas minumnya? Baik, maka terkait bekas minum binatang buas, di sini disebutkan kembalinya ke volume air. Kalau airnya banyak, ya, kalau airnya banyak, maka bekas minumnya suci. Karena saya ulang, kalau volume airnya banyak, maka bekas minum binatang buas suci. Karena ya liur dia itu tidak sampai merubah air, dan airnya memang volumenya banyak. Demikian. Tapi kalau sampai merubah atau tidak sampai merubah namun volume airnya sedikit, maka bekas minumnya najis. Walhamdulillahirabbil alamin. Pas pukul 6 dan selesai pula bab yang pertama. Baik. Insyaallah taala jika masih ada umur nanti kita lanjut ya di bulan depan bab kedua seputar hukum-hukum bejana. Nah, barakallahu fikum. Saya akhiri materinya ya. Nah.